Nah, ini menarik. Dalam website kemdikbud.go.id, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia akhirnya sadar bahwa sejatinya pendidikan bertujuan untuk memerdekakan pikiran, lahir dan batin peserta, sehingga mereka dapat nyaman dalam belajar, yang fokus capaian adalah kualitas dari hasil pembelajaran itu sendiri, yaitu dengan cara menciptakan lahan yang mendukung kreativitas agar dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Di sini, saya akan mencoba membuktikan bahwa dengan kreativitas akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan sesuatu dari apa yang saya pelajari, terutama di bidang kimia. Saya akan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar saya dengan mengubahnya menjadi suatu barang yang memiliki nilai seni dan memiliki nilai jual. Penasaran? Yuk kita lihat hasilnya. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan membuktikan efek tidal di dalam larutan koloid. Dengan menggunakan kreativitas, saya memanfaatkan barang-barang tidak terpakai yang ada di sekitar saya untuk membuktikan adanya efek tindal di dalam larutan koloid. Dan nantinya akan saya ciptakan menjadi sebuah hastakarya yang memiliki nilai seni dan nilai jual. Di sini saya akan menyebutkan dan memperlihatkan bahan-bahan yang dipakai sekaligus tahap-tahap percobaannya. Dan saya akan menjelaskan prinsip ilmu yang digunakan dalam percobaan ini. Nah, jadi di sini kita menggunakan barang-barang yang tidak terpakai. Salah satunya adalah jam dinding yang sudah rusak. Kemudian kita keluarkan semua isinya dan melapisi cat yang berwarna hitam dengan cat besi yang berwarna silver agar cahaya yang dihasilkan memantul dari dalam. Kemudian kita membersihkan kaca dari jam dinding yang sudah rusak tadi dengan menggunakan cairan pembersih kaca agar cahaya yang keluar tampak bersih. Kemudian kita memakai tutup botol air mineral bekas yang sisi-sisinya kita lubangi sebanyak 6 buah, gunanya untuk menempati lampu yang akan kita pasang nantinya. Kita menyediakan 6 buah lampu LED berwarna putih yang tiap katoda dan anodanya sudah dipasang kabel. Yang kita pasang seperti posisi yang saya tunjukkan. Kemudian saya menggunakan kabel berwarna hijau sebagai anoda dan kabel berwarna merah sebagai katoda yang saya akan gabungkan masing-masing katoda dan anoda setiap lampu LED. Agar susunan tidak rusak, kita penuhi bagian dalam tutup botol dengan menggunakan lem termoplastik atau yang kita sebut dengan lem tembak. Setelah itu, kita lubangi bagian pinggiran jam menggunakan solder panas. Gunanya adalah sebagai tempat dua lampu RGB yang akan kita gunakan. Kemudian, kita lekatkan tutup botol air mineral yang sudah dipasang lampu LED di tengah-tengah jam dengan menggunakan lem perekat. Di bagian bawah jam, tepatnya di bawah angka 6, kita melubangi dengan bentuk dan ukuran seperti yang saya tunjukkan menggunakan solder panas. Kemudian kita ratakan menggunakan alat-alat tajam agar lebih tampak rapi. Bagian jam yang telah kita lubangi akan ditempati oleh beberapa komponen listrik, diantaranya adalah 2 seklar, yang seklar ini saya ambil dari mainan anak-anak, dan 1 penghubung stop kontak listrik.
Sebagai sumber daya, saya mengonversi listrik menjadi arus DC menggunakan charger handphone yang bertegangan 5 volt. Kemudian saya buka bagian output dari charger yang akan nanti dipasang dengan kabel. Setelah itu, saya menghubungkan kabel dengan input arus AC atau arus listrik. Kemudian saya juga menghubungkan kabel dengan output dari charger yang nanti akan menjadi sumber daya dari lampu yang kita pakai. Setelah selesai menghubungkannya, kita lakbani agar arus listrik yang mengalir di dalam charger handphone tidak mengalir sembarangan. Setelah selesai, kita menyembunyikan charger handphone dengan melekatkannya di belakang jam. Kemudian kabel yang sudah terhubung di AC input pada charger handphone kita pasang ke dalam komponen stop kontak di bawah jam yang telah kita pasang tadi. Dari sini kita akan merangkai paralel lampu LED dengan menggunakan seklarnya masing-masing yang akan kita hubungkan dengan sumber daya yang berasal dari charger handphone yang sudah kita pasang tadi. Seperti yang saya tunjukkan di dalam percobaan ini. Singkatnya, rangkaian yang dipakai seperti apa yang saya ilustrasikan di sini. Rangkaian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu rangkaian paralel LED putih dan rangkaian paralel LED RGB. Masing-masing katode kedua rangkaian paralel dihubungkan langsung dengan kutub positif sumber daya arus DC. Sedangkan masing-masing anoda kedua rangkaian paralel dihubungkan dengan masing-masing seklarnya yang nantinya akan disambungkan dengan kutub negatif sumber daya arus DC. Hal ini dilakukan agar distribusi tegangan listrik di masing-masing lampu adalah sama sehingga cahaya yang dihasilkan dari masing-masing lampu tidaklah berbeda satu sama lain. Mulai dari sini, kita akan menggunakan teori yang ada di dalam ilmu kimia, yaitu tentang larutan koloid. Zat koloid yang kita pakai pada kali ini adalah cat dinding dengan massa dan volume secukupnya. Kemudian kita larutkan di dalam pelarut air dengan volume secukupnya. Setelah itu, kita aduk larutan agar zat koloid tercampur merata ke dalam pelarut air. Dan terciptalah larutan koloid. Kita akan membuktikan ketika larutan koloid dilewati oleh cahaya, maka cahaya itu akan terhambur ke segala arah di dalam larutan koloid. Zat koloid di dalam larutan akan mudah terlihat oleh mata karena larutan koloid tampak bercahaya seperti yang saya tunjukkan di dalam percobaan ini. Inilah yang menjadi alasan mengapa saya memilih cat dinding sebagai zat terlarut. Karena zat ini memiliki ukuran partikel sekitar di atas 760 nanometer yang lebih besar daripada gelombang cahaya LED. Sehingga semua warna cahaya yang dihasilkan oleh LED akan bertebaran melalui partikel koloid ini. Dan hal ini disebut dengan efek Tyndall di dalam larutan koloid. Setelah semua telah disiapkan, kita memasang kaca pada jam dengan menyegel pinggiran kaca menggunakan silikon sealant atau yang sering kita sebut dengan lem kaca. Hal ini dilakukan agar air yang dimasukkan agar tertampung dengan baik di dalam jam. Di bagian belakang atas jam, kita melubanginya sedikit menggunakan solar panas sebagai tempat masuknya air ke dalam jam. Untuk memudahkan air masuk ke dalam jam, kita menggunakan corong sederhana yang kita buat dari botol air mineral dan dihubungkan dengan sedotan seperti yang saya buat pada percobaan ini. Kita mulai mengalirkan air ke dalam jam melalui corong yang kita buat sedikit demi sedikit sampai bagian dalam jam terisi penuh dengan air larutan koloid. Lubang kita tutup menggunakan lakban dengan memastikan lubang itu telah tertutup dengan sempurna. Dan inilah penampilan dari alat yang kita buat dan hasil percobaan yang telah kita lakukan. Itu saja yang dapat saya tampilkan. Semoga dari apa yang saya buat dapat menginspirasi kita semua untuk meningkatkan kreativitas dengan bereksperimen menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Jika ada kesalahan dalam penjelasan dan kekurangan dan percobaan, saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.